Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai sosialisasi. Sudah siap? Menurut para ahli, ada beberapa pengertian sosialisasi. Yang pertama, menurut Carol Figure, bahwa sosialisasi merupakan proses pada seorang yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Surjono Sukanto, bahwa sosialisasi merupakan proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, di mana dia menjadi anggotanya. Dan yang ketiga, menurut Bruce, bahwa sosialisasi adalah proses di mana manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakatnya untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitas untuk berfungsi baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Nah, itu pengertian beberapa dari ahli. Nah, berdasarkan pendapat dari para ahli, maka bisa kita simpulkan bahwa pengertian sosialisasi secara umum adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat dalam penanaman nilai, kebiasaan, dan norma dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, sosialisasi ini adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan norma dalam kehidupan kita. Nilai itu berhubungan dengan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, sedangkan norma adalah aturan dan jika kita melanggarnya, maka kita akan mendapat sanksi. Dengan demikian, kita dapat memberikan contoh sosialisasi, baik yang terjadi di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, untuk di keluarga, masing-masing keluarga pasti mempunyai nilai-nilai yang ditanamkan ke dalam anggotanya. Contoh sosialisasi di keluarga adalah melakukan kegiatan bersih rumah bersama-sama. Atau misalnya ada aturan bahwa setelah bermain maka harus membereskan mainan tersebut, atau sebelum tidur kita harus menggosok gigi, dan masih banyak nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga. Atau misalnya kita menonton televisi, kemudian kita berdiskusi mengenai nilai-nilai yang ada dalam tontonan tersebut. Sedangkan sosialisasi yang ada di sekolah misalnya adalah kita saling menghargai, menghormati antar teman saat mengerjakan tugas dan lainnya. Dan contoh sosialisasi di masyarakat misalnya adalah bergotong royong membersihkan sungai yang kotor atau membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar sungai agar tidak terjadi banjir. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh sosialisasi yang terjadi di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi ada dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi yang terjadi pada tahap awal dalam lingkungan keluarga yang dialami oleh seseorang individu sejak kecil saat ia mulai berkenalan dengan masyarakat. Contohnya, misalnya orang tua mengajarkan anak bersikap jujur. Nah, selanjutnya sosialisasi sekunder. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi tahap kedua yang terjadi di luar lingkungan keluarga, di mana individu yang sudah disosialisasikan diperkenalkan ke dalam sektor baru. Contohnya, sosialisasi di sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya tentang tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi ini ada dua, yaitu sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal yaitu sosialisasi yang memiliki aturan mengikat dan harus dipatuhi. Contohnya nih, misalnya sosialisasi di sekolah, di pendidikan militer, dan lain-lain. Nah, untuk sosialisasi informal yaitu bersifat kekeluargaan di masyarakat atau pergaulan. Misalnya interaksi sosial di keluarga. Setelah mengetahui bentuk dan tipe sosialisasi, sekarang kita bahas tentang tahap-tahap sosialisasi. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan atau preparatory stage. Nah, tahap ini biasanya dialami oleh anak usia 0 sampai 3 tahun, yaitu sejak manusia dilahirkan. Nah, seorang anak akan mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru walaupun tidak sempurna.
Contohnya nih, seorang ibu yang mengajarkan kata mamah pada balitanya dan balita tersebut akan mengucapkan mah. Nah, balita tersebut belum memahami makna mamah yang sebenarnya. Jadi hanya meniru, sebatas meniru. Nah, pada tahap yang kedua yaitu tahap meniru atau play stage. Nah, tahap ini biasanya dialami oleh anak usia 4-6 tahun. Nah, tahap ini ditandai dengan secara bertahap anak semakin sempurna dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi mereka belum mengerti serta tidak menyadari aturan dan objek permainan. Misalnya nih, ada anak yang bermain sebagai polisi, tapi ia belum paham kenapa seorang polisi harus menangkap penjahat dan sebagainya. Dia meniru jadi seorang dokter, tapi dia belum tahu apa sih sebenarnya tugas seorang dokter yang sebenarnya. Jadi tahap ini hanya sebatas pada meniru dan belum menyadari aturan atau belum mengerti apa yang terjadi. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap siap bertindak atau game stage. Nah, pada tahap ini biasanya dialami anak usia 7-18 tahun, yaitu pada masa-masa sekolah. Nah, pada tahap ini proses peniruan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Nah, pada tahap ini kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama dan melakukan proses sosialisasi. Nah, pada tahap ini anak mulai mengetahui peran pihak lain yang berinteraksi dengannya. Contohnya, mereka sudah memahami pada permainan bola voli, ada yang berperan sebagai wasit, ada yang berperan sebagai pemain, ada yang toser, dan lain-lain. Dan selain itu dia juga mengetahui peran dia sebagai apa dalam kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir, tahap yang dialami adalah tahap penerimaan norma kolektif. Ya. Nah, pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Nah, ini biasanya usia 18 tahun ke atas ya. Ia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang yang berinteraksi dengannya, tapi juga dengan masyarakat luas. Ia mulai menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, bahkan sudah bisa bersosialisasi dengan orang yang belum dikenalnya. Nah, pada tahap ini seseorang sudah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya, serta sudah memahami tata aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contohnya nih, seorang anak yang memahami perannya sebagai pelajar dan peran guru sebagai pengajar, dan dia sudah bisa mengambil peran di dalam masyarakat. Dalam proses sosialisasi ada pihak-pihak yang berperan dalam proses tersebut. Kita sebut sebagai agen sosialisasi. Ada beberapa agen sosialisasi. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama sejak individu dilahirkan. Nah, keluarga ini berperan dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak. Pembentukan sikap dan kepribadian anak ini dipengaruhi oleh corak orang tua dalam memberikan pendidikan anak-anaknya baik melalui kebiasaan, teguran, nasihat, perintah, maupun larangan. Nah, melalui interaksi tersebut, anak akan mempelajari pola perilaku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai dalam keluarga maupun masyarakat. Agen yang kedua yaitu sekolah. Sekolah tidak saja mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, namun sekolah juga menanamkan kemandirian, tanggung jawab, dan tata tertib. Yang ketiga, teman sebaya. Nah, agen sosialisasi ini biasanya sangat berpengaruh untuk remaja ya. Kadang-kadang mereka lebih percaya atau lebih senang curhat dengan teman sebaya daripada dengan orang tuanya. Nah, melalui teman sebaya ini, individu akan belajar hidup bersosialisasi. Berbagai pengaruh yang muncul ketika individu mulai bergaul dengan teman sebayanya, yaitu khususnya pada masa remaja. Nah, perlu diwaspadai ya, jangan salah memilih teman. Hal tersebut dikarenakan individu pada usia remaja relatif mudah terpengaruh hal-hal negatif jika dasar sosialisasi dalam keluarganya
itu kurang kuat. Nah, agen sosialisasi yang keempat yaitu media sosial. Informasi yang disampaikan melalui media dapat menyebar dengan cepat dan luas. Oh ya, hati-hati ya meninggalkan jejak digital ya, karena mungkin kita sudah menghapus, tapi ketika masih ada jejak digital, kita tidak bisa menghapus secara keseluruhan. Oke. Nah, dalam sosialisasi, media massa ini memiliki peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat mempengaruhi tindakan dan sikap anggota masyarakat, terutama anak-anak. Misalnya, siaran televisi yang menayangkan film-film keras, nah dapat menimbulkan perilaku keras juga pada penontonnya, khususnya pada anak-anak ketika mereka tidak diarahkan dan didampingi saat melihat tontonan tersebut. Selain televisi, media massa yang kini menjangkau banyak orang adalah internet, di mana menyediakan berbagai macam informasi dan hiburan, mulai dari yang bermuatan positif maupun negatif. Maka pintar-pintarlah kita memilih tontonan kita ya. Selanjutnya, apa sih tujuan sosialisasi? Sebenarnya ada banyak sekali tujuan sosialisasi. Nah, ada beberapa tujuan sosialisasi, diantaranya adalah 1. Untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Untuk mengetahui lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, untuk menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, dapat memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Yang kelima, menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang telah ada di masyarakat. Dan yang keenam, untuk membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya. Nah, itu beberapa tujuan sosialisasi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan belajar bersama Ibu. Dan jika ada penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kelas. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. See you.